Andra terdiam sejenak memperhatikan Kirani pagi ini yang tampil cantik dengan balutan midi dress bermotif floral. Tubuh Kirani pun kini semakin berisi, mungkin karena tak ada beban yang dipikirkan. Andra menghela napas berat jika mengingat kehidupan Kirani sebelumnya yang penuh dengan keterbatasan, baik dari ekonomi dan lainnya, membuat Kirani tumbuh menjadi gadis mandiri yang tak mau merepotkan banyak orang. Terbukti saat Kirani menjalani terapi dan bersikeras memakai tongkat untuk membantunya berjalan. Andra senang melihat usaha keras Kirani, tapi ada sesak juga di hatinya, mengingat ternyata Kirani adalah anggota keluarga Chandra. Harusnya dari dulu Kirani mendapatkan semua kenyamanan ini, bukan dirinya yang bukanlah siapa-siapa di sini. Saat pikiran itu sering terlintas, membuat Andra insecure sendiri, dan untuk menghilangkannya, Andra memilih menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Yang sebelumnya Andra mempercayakan semua pekerjaan di Lawyer Club kepada Hasan, kini Andra sendiri yang sudah mengambil alih, hingga membuatnya jarang untuk pulang ke rumah dan jarang pula bertemu keluarganya termasuk Kirani. Kalau saja Bina tak menelponnya dan mengingatkan Andra untuk pulang, mungkin saja Andra belum ada di sini saat ini bisa menikmati sarapan di satu meja bersama Kirani. Andra dilema saat ini, ingin dia selalu berada di dekat Kirani, tapi melihat Kirani, rasa bersalah Andra pun selalu membayangi. "Pagi sayang," seru Bina dengan senyum mengembang saat baru saja dia tiba di ruang makan dengan Bapak Abimanyu yang berjalan berdampingan dengannya. Bina langsung menghampiri dan mengecup sayang dahi Kirani. "Pagi Ma," sahut Kirani dengan senyum tak kalah merekah di wajahnya. Bergantian juga Kirani menyapa papanya. Melihat langsung kasih sayang Kirani dapatkan dari keluarga ini, membuat seulas senyum tipis juga terbit di wajah Andra, mengalihkan Andra dari kegundahan hatinya sementara. Dan saat Andra menoleh ke arah Mama Bina, Andra melihat raut wajah Bina langsung berubah saat bertemu tatap dengan Andra. Bina tak lagi menyunggingkan senyum ceria seperti saat menyapa Kirani. Andra paham jika Bina kini tengah merajuk padanya. Mungkin setelah ini Andra akan menjelaskan kepada Bina. Semoga Mama Bina tak merajuk lagi setelah Andra menjelaskan apa yang tengah membuat gusar dirinya. Kekesalan Bina bermula saat tadi malam Andra baru saja pulang. Bina seperti biasa masih terjaga duduk di sofa ruang keluarga dengan tontonan dari televisi sebagai temannya. "Kenapa kamu jarang pulang belakangan ini, Andra?" Suara Bina terdengar saat Andra baru saja muncul di ambang ruang keluarga. Andra terlebih dulu menyalami tangan Bina dan mendudukkan dirinya berseberangan dengan tempat duduk Bina. "Andra sibuk, Ma," singkatnya. "Sibuk karena pekerjaan atau menyibukkan diri dengan pekerjaan?" Selidik Bina yang merasakan jika anaknya itu tengah menjauh beberapa waktu belakangan ini. Bina kira saat Kirani sudah berada di rumah itu akan semakin membuat dekat hubungan keduanya. Tapi nyatanya kini malah Andra yang jarang ada di rumah. Saat ditelepon pun adalah sibuk sebagai alasannya. Bina kenal Andra sejak dulu. Mau sesibuk apapun dia, Andra pasti akan pulang ke rumahnya. Jika pulang ke apartemen pun, Andra mengabarinya lebih dulu. Tapi belakangan ini, Andra malah semakin tak ada kabar. Jika Bina tak meneror Andra dengan menghubunginya sepanjang jam, mungkin Andra belum pulang juga sampai saat ini. Bina pun mencoba bersabar dengan menarik napas lebih dalam dan menghembuskannya secara perlahan. Saat melihat tak ada respon Andra, membuat Bina kembali melanjutkan ucapannya. "Kamu punya keluarga, kalau ada masalah, bicarakan, bukan malah menghindar." "Maaf, Ma,"
hanya kata itu yang terucap dari bibir tebal Andra. Mungkin karena efek lelah juga, hingga Andra tak berniat menjelaskan apapun saat ini kepada mamanya. Vina yang merasa sudah kesal dengan sikap dingin Andra membuatnya memilih untuk istirahat lebih dulu. Mencoba memahami, mungkin memang belum saatnya kini untuk Andra bercerita tentang apa yang mengganggu pikirannya. Kirani menyuapkan perlahan roti isi ke dalam mulutnya, melihat bergantian ke arah anggota keluarga. Parka dan Bapak Abimanyu sarapan dengan biasa, tapi saat melihat Kak Andra dan Mama Vina, Kirani bisa merasakan aura yang berbeda, membuat dia penasaran dengan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Hal apa yang dirinya tak tahu. Kirani sadar kecanggungan ini berawal saat Vina melihat Andra pagi ini, hingga saat selesai sarapan pun rasa canggung itu masih ada. Mungkin Arka dan Bapak Abimanyu yang ikut sarapan bersama tak terlalu merasakannya, tapi Kirani sebagai seorang wanita, pastinya insting dia berbeda. Saat Kirani sedang berjalan ke arah taman samping untuk sekedar duduk santai di sana, menunggu Erika yang sedang mempersiapkan mobil untuknya pergi menemui Zahra. Tak sengaja Kirani malah mendengar percakapan. Apa harus dengan pergi dari sini? Dari suara yang masuk ke indera pendengaran Kirani, itu adalah suara Mama Vina. Iya Ma, Andra sudah mencoba, tapi tetap saja rasa bersalah Andra selalu hadir saat melihat Kirani. Ini bukan salah kamu. Kita nggak ada kuasa jika takdir sudah berkata, ucap Vina berusaha meyakinkan Andra. Rasa bersalah, tanya Kirani dalam hati, berusaha keras memahami maksud perkataan Kak Andra. Setahunya Andra selama ini tak melakukan apapun yang menyakitinya. Justru Kirani senang dengan perhatian Andra sebagai kakak kepadanya. Kirani senang karena Andra yang awalnya Kirani tahu sangat cuek dengan sekitar, tapi saat bersama keluarga, Andra ternyata adalah sosok yang pengertian dan sering juga membantu Kirani saat kesusahan. Jadi Kirani masih belum paham di mana letak kesalahan Andra padanya. Hingga suara Erika yang entah sejak kapan berada di belakangnya pun membuat Kirani terlonjak seketika. Astaga, maaf Nona, saya nggak bermaksud mengagetkan, ucap Erika tak enak hati. Nggak apa-apa, aku juga lagi nggak fokus tadi. Gimana kamu, udah siap mobilnya? Sedang saya panaskan masih mobilnya, jadi kita berangkat sekarang. Kirani mengangguk menjawabnya. Namun belum juga kakinya beranjak dari sana, suara berat seorang pria menghentikan langkah mereka. Kalian mau kemana? Kak Andra, aku mau keluar sebentar, udah janjian sama Zahra, jawab Kirani berusaha biasa saja. Dia tak ingin ketahuan jika barusan sempat mendengar percakapan Andra dan Mama Vina. Saat Kirani kembali teringat percakapan itu, dia malah tanpa sadar membolehkan Andra saat menawarkan dirinya mengantar Kirani pergi. Andra juga menyuruh Erika untuk di rumah saja, karena Andra jamin tak akan terjadi sesuatu yang buruk dengan Kirani saat sedang bersamanya. Dan disinilah mereka berdua, di dalam mobil dengan kesunyian di dalamnya, menuju kafe yang sudah menjadi tujuan Kirani dan Zahra untuk bertemu setelah lama mereka tak jumpa. Apa ada masalah? Tanya Andra memecah keheningan sepanjang jalan. Enggak kok Kak, sahut Kirani terbata dan refleks menipiskan senyumnya karena kaget saat mendengar suara besar Andra. Kakak akhir-akhir ini sibuk banget sampai jarang pulang juga, tanya Kirani berusaha memulai pembicaraan. Ya begitulah, sahut Andra sejenak menoleh ke arah Kirani dengan senyum lembut di wajahnya. Kakak tahu kalau kakak senyum kayak gitu makin tampan jadinya, ucap Kirani
Namun setelahnya, dia merutuki kata-kata konyol yang dia ucapkan. Setidaknya itu bisa mencairkan suasana canggung di dalam mobil saat ini. "Oh ya, saya baru tahu. Kenapa kamu cemberut gitu?" tanya Andra yang melihat perubahan di raut wajah Kirani. "Aku ngomong sama Kak Andra kayak masih jadi sekretaris kakak aja, masih pakai saya. Lalu mau kamu, aku harusnya gimana?" Nah, kayak gitu, pakai aku, kamu, biar kedengarannya nggak kaku. "Loh, kok berhenti?" seru Kirani saat Andra menghentikan mobilnya begitu saja. "Bukannya ini tempat yang mau kamu kunjungi?" Kirani pun sejenak melihat ke arah luar mobil, dan benar di depan sana adalah kafe yang akan Kirani datangi. "Ah, iya, nggak berasa ngobrolnya, tahu-tahu udah sampai," cengir Kirani yang langsung membuat Andra menggelengkan kepalanya, melihat kembali tingkah dan ocehan ceria Kirani.